Oke, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahim Ali Fahrian dari kelas 10 DKV. Kali ini saya akan mereview video kajian yang telah saya tonton dan juga diberi tugas oleh guru saya, yaitu untuk memberitahu atau mengasih rangkuman yang sudah saya dapatkan dari video itu, poin-poinnya saja. Sebelum itu, kita bakal perkenalan dulu nih sama ustadznya, atau saya akan kasih tahu biodata ustadznya secara singkat. Untuk ustadz kali ini yang telah saya tonton di videonya itu tentang kajian iman kepada malaikat adalah Buya Muhammad Elfi Syam, LCMA. Beliau lahir pada 11 September 1973 di Minangkabau. Beliau memiliki peran, yaitu pendiri Yayasan Dar Iman di Padang dan juga Direktur Radio FM Padang, dan juga dia adalah dosen di IAIN Imam Bonjol Padang. Aktivitasnya mungkin cuma kayak aktif ceramah di berbagai kota Sumatera Barat. Untuk daerah lainnya mungkin di pulau-pulau Jawa seperti Jakarta, Surabaya, dan lain-lain. Bahkan dia bisa sampai ke Malaysia ya, di Johor. Untuk riwayat pendidikannya sendiri itu beliau sudah S2, Magister. S1-nya itu Fakultas Hadis dan Studi Islam di UIM, Universitas Islam Madinah, dan juga untuk S2-nya di IAIN Imam Bonjol. Ya. Oke, kita masuk ke dalam poin-poin atau hasil review saya setelah menonton video kajiannya. Yang pertama, mungkin itu beriman kepada malaikat adalah ketika kita beriman kepada mereka bahwa mereka itu adalah makhluk-makhluk Allah yang sudah diciptakan oleh Allah gitu. Jadi kalian tuh harus menganggap bahwa mereka mengimani itu mereka bukan berarti mereka menjadi Tuhan, tapi kayak kita mengimani bahwa mereka adalah makhluk Allah. Dan yang kedua adalah malaikat tercipta dari cahaya. Seperti dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, malaikat itu tercipta dari cahaya. Nah, dan juga yang ketiga, malaikat itu memiliki sayap. Dalilnya dari mana? Dari surat Fatir. Di sana itu diceritakan bahwa malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Dan untuk poin keempat, malaikat itu sangat banyak. Gak ada yang tahu tuh berapa jumlah malaikat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk poin kelimanya, bahkan saking banyaknya malaikat itu setiap hari 70.000 malaikat itu masuk ke dalam Baitul Ma'mur, lalu keluar lagi 70.000-nya. Dan 70.000 yang sudah keluar dari Baitul Ma'mur itu tidak akan pernah masuk lagi ke dalam Baitul Ma'mur. Dan itu setiap hari, setiap itu bergantian malaikatnya yang masuk. Malaikat yang inilah masuk. Dan juga untuk selanjutnya, tugas malaikat itu berbeda-beda dan banyak. Seperti malaikat Zabaniyah, dia menjaga pintu neraka. Ada juga malaikat Ridwan, menjaga pintu surga. Nah, untuk tugasnya malaikat Zabaniyah itu juga cuma buat menjaga pintu neraka, tapi menyiksa orang-orang yang di dalamnya. Dan juga asal kalian tahu ya, kayak malaikat yang ada di gunung atau ya itulah, bukan juru kunci ya, kayak orang-orang yang bilang ini juru kunci gunung, kalau dia meninggal gak ada lagi tuh gunung yang bisa dimasukin. Enggak, justru gunung itu dijaga oleh malaikat tersebut, bukan oleh juru kunci. Jadi ya pikirkan secara logika gitu. Kalau sebenarnya yang jaga gunung tuh Allah gitu, menugaskan malaikat untuk menjaga gunung. Nah, untuk selanjutnya, malaikat itu tidak membangkang.
atau mungkin dia tuh nggak punya apa sih, syahwat atau hasrat gitu kayak manusia. Yang kayak manusia walaupun udah diperintahkan sama Allah untuk kayak sholat, tetap aja sampai sekarang masih ada orang yang meninggalkan sholat. Nggak kayak malaikat, kayak disuruh langsung kamu kayak malaikat ini disuruh jaga gunung, kayak tadi jaga gunung, dia jaga gunung sampai sekarang. Bahkan waktu itu kayak di suatu riwayat yang pernah saya dengar dari guru saya sendiri, dia bilang bahwa waktu Rasulullah SAW itu lagi sakit di rumahnya, datang malaikat Jibril dan juga malaikat penjaga gunung, bilang bahwa kayak kalau Rasulullah udah capek sama orang-orang ini, saya bisa ratakan orang-orang yang ada di gunung itu. Jadi dua gunung itu langsung diratakan. Oke, lanjut. Nah, untuk poin terakhir ya, kita wajib mengimani malaikat yang disebut atau tidak disebut dalam Quran. Jadi mungkin kalian waktu kecil belajar ada 10 malaikat yang kalian hafal. Jadi sebenarnya belum tentu juga itu namanya benar. Jadi saya baru tahu kalau misalkan malaikat Israel itu nggak ada dulu, tapi sebutnya kayak malaikat maut sebagai pencabut nyawa. Nah, misalkan kayak juga selain 10 itu kan ada malaikat Zabadinya, ada malaikat yang tahu yang bawa arsy. Jadi gitu. Mungkin ya untuk poin-poinnya itu yang saya dapatkan. Jadi mungkin sekian ya buat video, atau setelah saya mereview kajian tersebut, saya jadi tahu bahwa malaikat itu sebenarnya ada banyak, gak cuma 10 yang saya hafalkan atau waktu kita kecil hafalkan. Nah, dan juga saya tahu bahwa mengimani malaikat itu nggak sesimpel itu. Kayak kita cuma tahu, cuma kita belum tentu kita nganggap. Siapa tahu kalian yang masih, atau saya sendiri masih berbuat dosa, saya kayak dulu masih nggak ngerasa diawasi oleh siapapun. Padahal Allah itu menugaskan salah satu malaikat kepada kita saat kita sudah berumur 3 bulan atau 120 hari, kita dikirimkan satu malaikat untuk menjaga kita. Jadi mungkin sekian ya. Bila ada salah kata atau kekurangan informasi, mohon maaf karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.